Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, berjumpa lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi statistika matematika wajib kelas 12 tentang ukuran penyebaran data. Di video sebelumnya sudah saya bahas untuk penyebaran data ada dua. Yang pertama jangkauan atau ring, yang kedua adalah simpangan rata-rata. Di video kali ini saya akan membahas penyebaran data yang ketiga dan empat, yaitu ragam atau varian, simpangan baku atau standar deviasi, dan yang keempat nanti akan saya bahas koefisien keragaman atau KK. Oke, langsung aja. Istilah dari ragam itu adalah varian dan simpangan baku istilah lainnya adalah standar deviasi. Yang pertama kita bahas dulu untuk ragam atau variansi untuk data tunggal yang dirumuskan sebagai berikut. Kalau kita amati di sini sigma dari XI dikurangi X rata-rata kurung dikuadratkan dibagi dengan N. XI itu adalah data ke I, ini X rata-rata, dan N itu menyatakan banyaknya data. Tapi sebelum itu ya, kita pahami dulu untuk apa itu ragam dan simpangan baku ya. Misalkan kita mempunyai dua data yang berbeda, data pertama dan data kedua. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari karakteristik data dengan menggunakan pemusatan data, mean, median, dan modus. Kalau kita amati di sini dari data 1 dan 2 memiliki nilai terbesar dan terkecil yang sama, yaitu 3 dan 8. Lalu untuk rata-rata dari ini juga sama, yaitu 6 ya. 6 itu dari mana? Data dijumlahkan ya, data pertama ini jumlahnya 30, data kedua juga 30, lalu dibagi banyaknya data ini 5, sehingga masing-masing rata-ratanya ketemu 6, sama rata-ratanya. Sedangkan untuk median dari kedua data ini juga sama, 7, nilai tengahnya ini sama-sama 7. Untuk modus dari kedua data ini ternyata berbeda. Untuk data yang pertama ini modusnya adalah 8 ya, muncul 2 kali, sedangkan data yang kedua modusnya adalah 7. Jadi data 1 dan data 2 ini memiliki perbedaan hanya pada modus. Yang jadi pertanyaan, apakah benar data yang pertama ini lebih baik dari data yang kedua? Nah, kalau di sebelumnya sudah kita pelajari karakteristik data dengan pemusatan, mean, median, modus. Nah, sekarang kita akan mencoba mempelajari karakteristik data dengan menggunakan penyebaran data, terutama ragam dan simpangan baku. Oke, sekarang kita cari ragam dari masing-masing data, ya, baik data pertama maupun data kedua, menggunakan rumus ragam ini. Kita cari ragam untuk data yang pertama dulu. Kita masukkan rumus di sini ya. Nah, di sini kalau kita amati XI dikurangi X rata-rata dikuadratkan. Nah, ini adalah X rata-rata. Seperti kita ketahui rata-ratanya adalah 6, berarti masing-masing data dikurangi 6, berarti 3 kurangi 6. Nah, ini 4 kurangi 6, 7 kurangi 6, 8 kurangi 6, 8 kurangi 6. Hasilnya kita kuadratkan, sehingga diperoleh seperti ini. 9 itu dari mana? 3 kurangi 6 kan min 3. Min 3 dikuadratkan berarti 9. 4 kurangi 6 itu min 2. Min 2 kuadrat berarti 4. 7 kurangi 6, 1. 1 kuadrat berarti 1. 8 kurangi 6, 2. 2 kuadrat, 4. Yang terakhir juga sama. 8 kurangi 6 sama dengan 2. Dikuadratkan hasilnya 4. Lalu dibagi oleh N. N itu banyaknya data. Di sini ada 5 data. Nah, ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 9 tambah 4, 13, 14, 18, 22 ya. 22 bagi 5 hasilnya adalah 4,4. Jadi ragam untuk data yang pertama itu adalah 4,4. Nah, sekarang kita tentukan ragam untuk data yang kedua. Data kedua di sini kita gunakan rumus yang sama ya. Masing-masing data dikurangi rata-rata ya. Rata-ratanya sama, di sini 6 ya. Jadi masing-masing data 3, 5, 7, 7, 8. Nah, ini masing-masing dikurangi 6 ya. Sehingga kita peroleh 9 ini dari 3 min 6, berarti min 3 kuadrat 9. 5 kurangi 6 min 1. Min 1 kuadrat berarti 1. 7 kurangi 6, ini juga 7 kurangi 6 berarti 1. Dikuadratkan kan 1 ya. 8 kurangi 6 itu 2. 2 kuadrat 4. Terus dibagi oleh
Nah ini hasilnya adalah 10, 14, 16 ya. Nah ini 10, 11, 12 tambah 4 berarti 16. 16 bagi 5 hasilnya adalah 3,2. Jadi ragam untuk data yang kedua ini adalah 3,2. Kalau kita lihat di sini ragam data pertama lebih besar dari ragam data kedua. Nah, sekarang kesimpulannya apa ya? Sebelum kita kesimpulan, kita cari simpangan baku ya. Kalau tadi ragam ya, simpangan baku atau istilah lainnya adalah standar deviasi untuk data tunggal. Ternyata simpangan baku itu adalah akar dari nilai ragamnya. Jadi ini simbolnya ya. Berarti ragam tadi kan ada kuadratnya. Ini kalau di akar ketemu simpangan baku. Nah, ini data yang tadi ya. Data pertama tadi nilai ragamnya atau variansinya adalah 4,4. Untuk data yang kedua tadi ragam atau variansinya adalah 3,2. Nah, untuk mencari simpangan baku, maka tinggal akar saja. Berarti simpangan baku untuk data yang pertama berarti akar dari 4,4 ketemu 2,09. Lalu untuk ragam simpangan baku ya, untuk data yang kedua berarti akar dari ragamnya ya. Berarti akar dari 3,2 ketemu 1,78 ya. Nah, sekarang kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya adalah yang pertama, semakin besar nilai simpangan baku, maka semakin jauh jarak antara nilai dalam data tersebut terhadap rata-rata ya. Oke, berarti jarak antar nilai dalam data terhadap rata-rata itu disebut sebagai simpangan baku ya. Jarak tadi kan XI ya dikurangi X rata-rata. Ini disebut sebagai simpangan ya. Nah, semakin besar simpangan bakunya, maka semakin jauh ya simpangan setiap data terhadap rata-ratanya. Dan juga sebaliknya, berarti kalau semakin kecil nilai simpangan baku, maka jarak antar nilainya ya terhadap rata-ratanya itu semakin dekat ya. Lalu data yang baik itu yang bagaimana ya? Berarti kalau data itu semakin baik jika semakin besar nilai simpangan bakunya ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa untuk data pertama ini simpangan bakunya lebih besar dari data yang kedua. Berarti data yang pertama itu bisa dikatakan lebih baik dari data yang kedua. Kenapa? Kalau simpangan bakunya itu semakin besar, maka datanya itu cenderung homogen ya, atau variatif. Dan sebaliknya ya, kalau data itu simpangan bakunya semakin kecil, maka data itu tidak heterogen atau semakin homogen atau tidak variatif. Contoh ini misalkan data ketiga, misalkan ada nilai 5 data, nilainya 6 semua ya. Nah, ini kalau 6 semua, kalau kita hitung maka ragamnya ini 0, simpangan bakunya juga 0. Berarti data tersebut cenderung homogen atau tidak variatif ya. Jadi, sekali lagi kesimpulannya ya, data itu semakin baik apabila simpangan bakunya itu lebih semakin besar. Jadi, data pertama lebih baik dari data yang kedua. Oke. Itu adalah pembahasan tentang ragam atau simpangan baku yang digunakan untuk memahami karakteristik suatu data dengan menggunakan ukuran penyebaran data. Nah, sekarang kita ke ragam ya atau variansi dan simpangan baku untuk data yang kelompok ya. Jadi ini data kelompok ini berupa tabel ya. Contoh di sini ditanya ragam dan simpangan baku dari tabel distribusi frekuensi ini, data pada tabel ini. Kalau kita amati rumusnya di sini hampir mirip, hampir mirip dengan data tunggal. Perbedaannya simpangan dikuadratkan ini rata-rata ya. Simpangan dikuadratkan ini masih dikalikan dengan FI. Nah, sedangkan sigma FI itu sama aja dengan N, berarti jumlah frekuensinya. Untuk simpangan baku itu sama ya, berarti akar dari ragam. Oke, langsung aja untuk contoh ini ya, kita amati di sini. Karena ini kita butuh nilai rata-rata, maka ini bukan data ke I ya, ini adalah nilai tengah ya. Berarti XI ini adalah nilai tengah. Ya, berarti XI ini kalau pada data kelompok adalah nilai tengah. Berarti 3, 5, tengahnya 4. Ya.
dan seterusnya 15, 16, 17, berarti tengahnya 16. Nah, ini masing-masing titik tengahnya ya. Lalu frekuensinya di sini kita tulis lagi di sini ya. Nah, frekuensi ke I ya, F-nya ini kita kalikan dengan nilai tengah ya. Berarti FI kali XI. 4 kali 3 berarti 12, 7 kali 4 berarti 28, 10 kali 9 berarti 90, sampai 16 kali 2 sama dengan 32. Nah, ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 240. Nah, ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata ya. Jadi rata-rata itu adalah sigma dari FI kali XI ya, ketemu 240 dibagi dengan jumlah frekuensinya di sini 24. Berarti 240 bagi 24 rata-ratanya adalah 10. Nah, sekarang kita akan mencari ragam ya. Jadi kalau mencari ragam kita butuh XI dikurangi X rata-rata ya. Berarti ini XI dikurangi X rata-rata. Jadi masing-masing data ini kita kurangi rata-rata ya. Jadi 4 dikurangi 10 berarti min 6. 7 dikurangi 10 berarti min 3. 10 dikurangi 10 ini 0. 13 dikurangi 10 berarti 3. 16 dikurangi 10 6 ya. Lalu setelah dicari simpangannya XI min X rata-rata dikuadratkan ya. Berarti ini dikuadratkan jadi ini ya. Jadi min 6 kuadratnya 36, min 3 9, 0 kuadrat 0, 3 kuadrat 9, 6 kuadrat 36 ya. Nah, setelah simpangannya XI min X rata-rata dikuadratkan, nah kalau mengacu pada rumus ini, nah ini masih dikalikan dengan FI ya. Berarti ini kita kalikan dengan FI-nya. Jadi contoh ini 3 kali 36 ketemu 108 dan seterusnya ya. 7 kali 9 pokok 7 ini bukan ya, frekuensi ya. Ini 4 kali 9 berarti 36. 9 kali 0 berarti ini 0. 6 kali 9 berarti 54. 2 kali 36 berarti 72. Lalu kita jumlahkan di sini. Ini kalau kita jumlahkan ketemu 270. Nah, 270 inilah adalah sigma dari FI kali kurung XI min X rata-rata kuadratnya. Jadi dari sini ragamnya bisa dihitung ya. Berarti yang atas ini sigma FI kali kurung kuadrat ini adalah 270 dibagi sigma FI. Berarti jumlah frekuensinya di sini 24 ya. 270 bagi 4 itu 11,25. Itu adalah ragam. Nah, nilai simpangan bakunya. Simpangan baku tadi rumusnya adalah akar dari ragam. Berarti ragamnya kan 11,25. Ini kalau di akar ketemu 3,35. Oke, berarti sudah terjawab untuk RAM dan simpangan baku untuk data kelompok. Yang keempat adalah koefisien korelasi. Rumus untuk koefisien korelasi itu sama dengan simpangan baku dibagi dengan rata-rata. Contoh, misalkan saya ambilkan dari contoh sebelumnya. Di sini data untuk nilai kelompok 1 ya. Tadi diperoleh simpangan bakunya adalah 2,09. Untuk data atau nilai kelompok yang kedua, tadi simpangan bakunya kita peroleh 1,78. Nah, untuk mencari koefisien korelasi atau KK berarti sama dengan simpangan baku dibagi rata-rata. Nah, untuk data yang pertama, simpangan bakunya 2,09. Rata-ratanya tadi adalah 6, berarti 2,09 dibagi 6 ketemu 0,34. Untuk data yang kedua, koefisien korelasinya sama dengan simpangan baku 1,78 dibagi rata-ratanya 6. Diperoleh KK-nya sama dengan 0,29. Contoh yang kedua. Di sini ada Pak Murtono, seorang pengusaha. Ia menjalani 3 jenis usaha, yaitu penerbitan, tekstil, dan angkutan. Nah, dalam 5 bulan terakhir dia mencatat keuntungannya bersih ya dari 3 usahanya itu seperti pada tabel berikutnya. Nah, untuk penerbitan ini keuntungannya dalam puluhan juta rupiah datanya. Ini tekstil, lalu yang ketiga ini adalah angkutan ya. Nah, dari 3 usaha ini Pak Murtono berpendapat bahwa bidang usaha akan dipertahankan ya. Yang dipertahankan itu hanya 2 bidang usaha dengan kriteria bidang usaha yang
keuntungan bersihnya itu stabil. Jadi artinya dari 3 usaha ini akan dicari 2 jenis usaha yang keuntungannya stabil. Sedangkan usaha yang keuntungannya tidak stabil maka tidak dilanjutkan. Caranya bagaimana? Ya kita menggunakan koefisien korelasi. Nah, di sini langsung aja ya, KK ini berarti koefisien korelasi untuk masing-masing jenis usaha, penerbitan, tekstil, dan angkutan. Rumusnya di sini simpangan baku dibagi rata-rata ya. Nah, data ini kalau kita hitung simpangan baku yang penerbitan itu 26,77, tekstil itu 35,13, angkutan itu 89,96. Itu simpangan baku ya. Terus dibagi rata-ratanya. Untuk penerbitan 96, tekstil 156, terus untuk angkutan itu 161,6. Sehingga diperoleh nilai koefisien korelasi ini ya. Untuk penerbitan 0,27, tekstil 0,22, angkutan 0,55. Apa yang dapat disimpulkan ya? Ya. Ternyata kesimpulannya adalah keuntungan yang tidak stabil itu adalah usaha yang nilai KK-nya paling besar ya. Dalam hal ini adalah angkutannya. Jadi angkutan ini KK-nya paling besar yaitu 0,55. Ya, sehingga bisa disimpulkan bahwa usaha angkutan ini keuntungannya tidak stabil, sehingga sebaiknya Pak Murtono tidak melanjutkan usaha angkutan. Yang dipertahankan cukup 2 yaitu usaha penerbitan dan tekstil. Nah, itu untuk kegunaan ya, untuk konsep tentang koefisien korelasi. Oke, demikian pembahasan untuk ragam atau varian, simpangan baku atau standar deviasi, dan koefisien korelasi baik data tunggal maupun data kelompok ya. Di sini ada soal 1, diminta mencari ragam, simpangan baku, dan koefisien korelasi untuk data tunggal. Untuk soal yang kedua ini ragam dan simpangan baku untuk data kelompok. Sedangkan soal yang ketiga ini soal UTBK ya, tes masuk perguruan tinggi, yang di sini sudah diketahui jawabannya yaitu C. Kalian tinggal membuktikannya. Oke, demikian pembahasan saya kali ini. Tetap ikuti di channel YouTube saya. Jangan lupa like, share, and subscribe.